Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari, beserta adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera selalu. Malam ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah keluarga di minggu ke-22 sesudah Pentakosta, Rabu 27 Oktober 2021. Pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai dengan 31 yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Endra Sasmito Sungkowo dengan tema Jangan Abaikan Ketaatan. Kiranya ibadah malam ini sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah dan karunia Allah Bapa yang sudah kita nikmati dan sebagai kerinduan kita akan pengajaran hukum dan perintahnya menjadi penuntun hidup semakin berarti dan bermakna. Mari jemaat dipersilakan berdiri menghadap hadirat Tuhan dan memuliakan namanya dengan menyanyi Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 7. Mari jemaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Engkau telah menghimpun kami untuk hadir di dalam ibadah, baik di rumah atau di mana saja, melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Kiranya Engkau memberi kami kekuatan dan tabahkan hati kami dalam segala karya dan kegiatan, juga pelayanan kami pada masa pandemi yang belum berakhir ini. Tuhan Yesus Maha Pengampun, ampunilah dosa dan salah kami, agar layak di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin dan memampukan kami memahami dan berani melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kami. Berkatilah dan pimpin Bapak Penatua Endra Sasmito Sungkowo yang akan mewartakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur Pujian secara berbalasan yang akan dibacakan dari Mazmur pasal 78 ayat 5 sampai dengan 7. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian
supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memandang perintah-perintahnya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab. Bacaan malam ini dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai dengan 31. Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai dengan 31. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah ini kami menaikkan pujian dan mazmur serta ungkapan syukur kehadirat-Mu karena kasih dan kesetiaan Tuhan memelihara hidup kami. Sekarang kami hendak mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun hati, pikiran, dan akal budi kami untuk mengerti segala kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami jemaat-Mu siap mendengar dan melakukannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 16, ayat 25 sampai dengan 31, yang menyatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan Alkitab kita malam ini menceritakan peristiwa yang terjadi di padang gurun Sin. Ada 3 peristiwa yang penting yang terjadi di padang gurun Sin, yaitu yang pertama, di padang gurun Sin ini untuk pertama kalinya Allah menurunkan mana. Yang kedua, untuk pertama kalinya juga Allah menetapkan ketentuan tentang hari Sabat untuk dilaksanakan umat Israel. Peristiwa ketiga, umat Israel untuk ketiga kalinya mengeluh dan protes kepada Musa, yang juga berarti mengeluh dan protes kepada Tuhan. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Ayat 25 sampai dengan 26 menjelaskan bahwa Tuhan memberi mana selama 6 hari saja. Dan pada hari ke-7 Tuhan tidak menurunkan mana. Ini adalah pelajaran mingguan tentang sifat dari Sabat sebagai hari yang berbeda. Tuhan mengajarkan umat untuk memperlakukan hari Sabat dengan benar dan menjadikannya prioritas untuk ditaati. Selanjutnya ayat 27 sampai dengan 28 menyebutkan ada umat Israel yang keluar mencari mana pada hari Sabat. Dan hal tersebut mendukakan hati Tuhan. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku? Ayat ini memberitahukan kepada kita, ternyata tidak mudah mentaati firman Tuhan. Dan melanggar perintah Tuhan itu menyakiti hati Tuhan, membuatnya marah, dan tentu saja ada konsekuensinya. Ayat 29 sampai dengan 30 menyatakan bahwa dalam setiap perintah kepada umatnya, Tuhan selalu menyediakan sarana dan mencukupi apa yang dibutuhkan. Pada hari yang ke-6, Tuhan menurunkan mana untuk 2 hari, sehingga pada hari Sabat, umat boleh fokus bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, metode pemeliharaan Tuhan ini dimaksudkan untuk mengajar kita supaya kita taat bergantung kepadanya dari hari ke hari. Tema renungan kita malam ini adalah jangan abaikan ketaatan. Untuk lebih memahami makna ketaatan, mari kita belajar dari perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Khususnya pada 4 persinggahan pertama dari rute perjalanan mereka. Yang saya maksud dengan persinggahan adalah tempat di mana terjadi peristiwa berkenaan dengan hubungan umat Israel dengan Musa dan Tuhan. 4 persinggahan itu adalah tepi Laut Teberau, Mara, Elim, dan Gurun Padang Sin. Padang Gurun Sin. Kita akan lihat apa yang terjadi di 4 tempat ini. Tepi Laut Teberau.
Di sini untuk pertama kalinya umat Israel menggerutu dan protes kepada Musa karena mereka pada posisi terjepit. Di belakang ada Fir'aun dan tentaranya yang mengejar mereka. Sedang di depan mereka terbentang laut. Sehingga tidak ada tempat untuk melarikan diri dari kejaran orang Mesir. Dan Tuhan bertindak meluputkan mereka dari kejaran orang Mesir serta menyeberangkan umat Israel melewati Laut Teberau dengan selamat. Kejadian yang kedua di Mara. Mereka bersungut-sungut untuk kedua kalinya. Mereka berteriak, "Apa yang akan kami minum?" Mereka lupa baru 3 hari yang lalu Tuhan bertindak menyelamatkan mereka dengan kuasa dan mukjizat yang luar biasa. Membuka air Laut Teberau, sehingga mereka bisa menyeberang dengan aman dan menenggelamkan orang-orang Mesir di Laut Teberau. Walaupun umat Israel melupakan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu, Tuhan tetap menolong mereka, menjadikan air yang pahit menjadi layak untuk diminum. Dan kali ini setelah Tuhan menolong dan menunjukkan kasih setianya kepada umat Israel, Tuhan menyampaikan ketetapan dan peraturan yang harus ditaati oleh mereka. Ini tercantum pada Keluaran pasal 15 ayat 26. Yang intinya, jika umat mentaati perintah dan ketetapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit atau kecelakaan apapun. Ketetapan untuk ditaati ini disertai janji Tuhan untuk memelihara umat Israel. Tuhan mengikat perjanjian dengan umat pilihannya. Dan layaknya perjanjian, maka ada unsur timbal balik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Dari sisi Tuhan, perjanjian tersebut diwujudkan dengan kesetiaannya memelihara umat. Sedang di sisi umat, perjanjian itu harus direspon dengan taat melaksanakan ketetapan dan kehendak Tuhan. Persinggahan ketiga di Elim. Tidak ada keluhan dari umat Israel di Elim. Aman, karena Tuhan mencukupi kebutuhan mereka untuk makan dan minum melalui 12 mata air dan 70 pohon kurma. Persinggahan berikutnya adalah padang gurun Sin. Nah, di sini mereka kembali protes dan berteriak. Apa yang akan kami makan? Kami akan mati kelaparan di padang gurun ini. Padahal Allah baru saja membuktikan pemeliharaannya di Elim. Mereka sudah lupa. Berkat dan pertolongan Tuhan yang mereka terima di 3 tempat sebelumnya, tidak mereka anggap dan tidak menjadikan mereka bergantung dan percaya kepada Tuhan. Karena sungut-sungut umat Israel itulah Tuhan berfirman kepada Musa. Dan pesan Tuhan melalui Musa ini sangat penting. Karena di sini Tuhan menegaskan apa yang diinginkannya dari umat pilihannya. Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Yang terakhir,
maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Jemaat terkasih, Tuhan menghendaki kita, umat-Nya, mengenal dengan benar pribadi-Nya. Kita seringkali hanya memperhatikan mukjizat dan anugerah Tuhan. Kita senang kalau kita dijawab doa-doa kita oleh Tuhan. Dikabulkan permohonan kita. Seperti umat Israel, senang ketika Tuhan melepaskan mereka dari kejaran orang Mesir. Dan senang ketika Tuhan mengubah air pahit menjadi air yang manis yang bisa diminum. Tetapi yang lebih penting dan yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita mengenal pribadi-Nya. Pribadi Allah yang Maha Kuasa, adil dan penuh kasih. Allah yang hidup, yang melihat, mendengar, dan peduli kepada umat-Nya. Allah ingin kita benar-benar mengenal pribadi-Nya, sehingga kita boleh mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Jangan abaikan ketaatan. Mari kita lihat makna ketaatan menurut iman Kristen. Kita taat bukan supaya tidak dihukum. Kita taat bukan karena takut seperti respon umat Israel ketika menyaksikan kedahsyatan Tuhan, membelah laut Teberau dan menenggelamkan orang Mesir. Itu ada di Keluaran pasal 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Perhatikan, respon mereka setelah menyaksikan perbuatan Tuhan di Laut Teberau, mereka menjadi takut dan percaya. Jadi karena takut, mereka menjadi percaya yang mempunyai implikasi taat. Kita percaya, maka ada implikasinya, yaitu kita menjadi taat. Kalau kita taat atas dasar takut, Alkitab menyaksikan berapa lama ketaatan itu bertahan. Ternyata hanya bertahan 3 hari saja. Terbukti ketika mereka sampai di Mara, hanya 3 hari perjalanan dari Laut Teberau. Mereka sudah mengeluh lagi. Tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan keluhan, protes itu terus dilakukan umat Israel sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Dan umat Israel menerima konsekuensinya dari Tuhan. Mereka tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Taat karena takut dihukum, takut tidak diberkati, takut doa kita tidak dikabulkan. Ya, walaupun itu lumayan, tapi ketaatan seperti itu tidak tulus dan motifnya tidak benar. Dan ini yang sangat penting, yang harus kita pahami, bahwa kita taat melakukan kehendak Tuhan bukan supaya memperoleh keselamatan, bukan supaya masuk surga, bukan. Karena keselamatan kita peroleh hanya karena anugerah Tuhan, sama sekali bukan karena ketaatan kita, bukan juga karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, kalau keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena ketaatan kita, lalu untuk apa kita harus taat?
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah respon pribadi kita atas janji pemeliharaan Tuhan. Setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita merespon dengan bersyukur dan taat melakukan kehendak-Nya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Jadi karena kita mengasihi Tuhan, dan kita tahu bahwa ketidaktaatan itu menyakiti hati Tuhan, maka kita mentaati perintah-Nya. Itulah makna ketaatan di dalam iman Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita masih seringkali tidak taat? Padahal tidak mematuhi peraturan Tuhan adalah penolakan kepada Tuhan. Dan itu memberontak kepada Tuhan. Kita sering tidak mentaati perintah Tuhan karena pertama, kita mengabaikan Tuhan. Itulah yang terjadi pada ayat 27. Pada hari Sabat ada umat Israel yang keluar mencari mana. Mereka yang keluar mencari mana ini tidak menganggap penting perintah Tuhan. Mereka meremehkan Tuhan dan mengabaikan perintah-Nya. Dan yang kedua, khawatir kekurangan atau serakah. Setiap pagi mereka keluar memungut mana, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ada orang yang tidak taat, memungut lebih. Memungut lebih karena khawatir kekurangan atau meragukan janji pemeliharaan Tuhan. Demikian juga memungut lebih karena serakah, rakus. Keduanya menjadikan seseorang melanggar perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Keluaran pasal 16 ayat 29, 30, intinya begini, Tuhan memerintahkan pada hari Sabat supaya jangan bekerja. Tinggallah di tempatmu, bersekutulah dengan Aku, dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan memperlakukan hari Sabat dengan cara yang benar dan penuh hormat kepada Tuhan. Sebagai contoh, di dalam ibadah seharusnya kita lakukan dengan khusyuk, tertib, dan sepenuh hati. Nah, tantangan terbesar kita saat ini adalah dalam menjalankan ibadah secara daring, online, di rumah kita masing-masing. Apakah kita taat beribadah dengan khusyuk, tertib, mulai dari mengambil saat teduh, berdoa, mendengar firman Tuhan, menaikkan syafaat, tanpa tergoda sambil melakukan sesuatu. Minum misalnya, nyemil, mundar-mandir, melakukan hal-hal lain. Itulah tantangan saya dan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga ibadah luring. Sempat dan bisakah kita bersaat teduh di dalam gedung gereja dengan tenang sebelum ibadah dimulai? Ibadah dimulai jam 9, banyak jemaat yang datang pas juga jam 9. Dan banyak juga yang lewat, terlambat. Sehingga P7, P8 sibuk mundar-mandir mencarikan tempat duduk untuk jemaat yang terlambat ini. Tentu hal ini mengganggu jemaat yang lain dan juga mengganggu kekhusyukan beribadah.
Kalau kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan, kita cenderung meremehkan, tidak memperlakukan Tuhan dengan hormat, dan itu mendukakan hati Tuhan. Sebaliknya, mengasihi mendorong kita untuk menghormati dengan segenap hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketaatan tidak mungkin timbul atau keluar dari diri kita sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Roma pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12 menyatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Taat melakukan kehendak Tuhan tidak mungkin merupakan hasil dari usaha kita sendiri. Setelah kita bertobat, beriman kepada Yesus, kita menerima Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa taat melakukan kehendak Allah. Ketaatan adalah buah dari anugerah keselamatan. Ketaatan adalah bukti nyata dari iman kita yang benar. Kalau kita masih sering tidak taat dan mengabaikan Tuhan, kita harus melihat diri kita sendiri dan bertanya, apakah iman saya sudah benar? Jangan abaikan ketaatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengabaikan ketaatan mendatangkan hukuman, tetapi taat kepada Tuhan mendatangkan manfaat. Tuhan Yesus memberikan petunjuk secara nyata yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada 3 rangkaian kata yang penting di sini. Yang pertama, tetap dalam firman-Ku. Yang kedua, mengetahui kebenaran. Dan yang ketiga, memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, yang pertama, artinya Tuhan menyuruh kita taat belajar firman-Nya dengan rajin dan tekun. Tidak hanya rajin, tetapi juga tekun. Kita bisa rajin membaca dan belajar firman Tuhan setiap hari, tapi hanya bertahan, bisa tahan berapa lama? Seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu saja mungkin. Setelah itu kendor. Tetap dalam firman-Ku itu mengandung ketekunan. Dan ketekunan itu perlu usaha dan perlu latihan. Sehingga kerajinan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Perilaku yang jika suatu hari kita tidak membaca firman Tuhan, maka kita merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Kalau kita taat belajar firman Tuhan dengan rajin dan tekun, maka kita akan mengetahui kebenaran. Yang kedua, mengetahui kebenaran. Artinya, kita semakin mengenal dengan benar pribadi Tuhan Yesus. Dan memahami ajaran-ajarannya yang harus kita lakukan. Dan lebih mengenal Tuhan akan menghasilkan iman kita semakin bertumbuh. Dan jika iman kita bertumbuh,
kita akan lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kesulitan hidup datang menimpa kita, kita akan tahan menghadapinya, serta mampu menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak saja dimerdekakan dari kuasa belenggu dosa, namun sepanjang hidup kita di dunia ini kita akan disertai dan dipimpinnya, sehingga kita selalu merasakan damai, sukacita di dalam Tuhan. Jangan abaikan ketaatan, karena ketidaktaatan menyakiti hati Tuhan dan mendatangkan hukuman. Contohnya seperti yang dialami umat Israel. Generasi pertama mereka tidak diperkenankan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Sebaliknya, taat melakukan kehendak Tuhan memberikan manfaat kepada kita, menguatkan iman kita, tahan dalam menghadapi masa sulit di dalam hidup kita, merasakan damai dan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketaatan menurut versi Tuhan tidak mungkin timbul dari usaha manusia. Ketaatan timbul dari iman. Ketaatan didasari oleh kasih kita kepada Allah. Ketaatan harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya terlebih dulu kepada kita dengan menebus dosa kita di atas kayu salib. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada-Nya dengan hidup taat melakukan kehendak-Nya. Marilah kita memohon Roh Kudus agar senantiasa membimbing kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Bukan karena takut, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan yang baru kita renungkan dengan bernyanyi kepada Tuhan melalui nyanyian Yesus, ya Yesus, ku berjanji. Setia padamu.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur karena malam ini boleh bersekutu bersamamu melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami, baik yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkannya. Oleh karena itu kami mempercayakan pemahaman kami di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan mampukanlah kami untuk hidup taat seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Tuhan membimbing setiap pribadi dan keluarga yang hidup bersandar kepadamu di dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari. Ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka yang sedang bergumul dengan sumber penghasilan, baik untuk makan, tempat tinggal, biaya sekolah, dan kebutuhan dasar lainnya. Tuhan kiranya berkenan memenuhi kebutuhan mereka, dan juga berikanlah keteguhan iman bahwa Engkau mengetahui keadaan mereka dan selalu menaruh perhatian serta memelihara dengan setia. Jemaat-Mu yang sedang bersedih, baik karena ditinggalkan orang yang dicintainya, Tuhan berikanlah penghiburan. Yang kehilangan maupun gagal mencapai sesuatu, ingatkanlah bahwa Engkau menurunkan berkat dan mengambil sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Berikanlah hati kepada kami yang selalu bersyukur kepadamu. Yang sedang kesepian, palingkanlah hatinya kepadamu, sehingga mereka boleh merasakan kehangatan Tuhan yang adalah teman sejati. Yang gelisah memikirkan teman hidup, kiranya Tuhan menuntun untuk menemukan teman hidup yang sepadan. Demikian juga yang sedang menimbang-nimbang mengambil keputusan dalam memilih calon suami atau istri, Tuhan berikanlah petunjuk-Mu agar mereka bersandar kepadamu di dalam mengambil keputusan. Bagi jemaat yang sedang sakit maupun dalam pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan serta memberikan kekuatan bagi keluarga yang merawatnya. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah, baik melalui metode pendidikan daring maupun tatap muka. Kiranya Tuhan memberkati dengan ketekunan di dalam belajar. Lebih dari itu, kiranya Engkau membimbing kami para orang tua selalu memperkenalkan Injil Tuhan kepada anak-anak kami setiap hari, baik melalui pengajaran maupun teladan perilaku. Demikian juga bagi jemaat yang sedang bahagia dan sedang bersukacita, kiranya Tuhan ingatkan bahwa segala berkat anugerah sukacita berasal daripadamu, dan biarlah mereka tidak melupakan untuk mengungkapkan syukurnya kehadirat-Mu melalui doa dan persembahan. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya Majelis Sinode GPIB yang sedang melaksanakan persidangan Sinode ke-21 yang dimulai tanggal 26 sampai dengan 31 Oktober 2021 ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persidangan boleh berjalan lancar dan menghasilkan keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati jemaat GPIB Pasar Minggu dengan segala aktivitas pelayanannya, sertai para presbiter, komisi-komisi, pelkat, Satgas Penanggulangan COVID-19, tim PS Media, pemandu lagu, pemusik di dalam melayani.
Tuhan berikan semangat yang didasari hati yang penuh syukur untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Sonia Amediarto selaku KMC beserta keluarga. Juga Bapak Pendeta Robert Willem Martin beserta keluarga. Peliharalah dalam hikmat-Mu dalam melaksanakan tugas pengutusan-Mu, mengembalakan jemaat GPIB di Pasar Minggu. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa dan negara kami dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur bahwa atas perkenan Tuhan, upaya pemerintah di dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 telah membuahkan hasil dengan semakin turunnya penyebaran COVID-19. Namun demikian kiranya Tuhan tetap menjaga semangat kami, seluruh masyarakat Indonesia ini untuk tidak kendor dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan taat. Ya Bapa, kami menaruh sepenuhnya harapan kami kehadirat-Mu untuk pemulihan ekonomi yang menciptakan peningkatan penghasilan masyarakat dan juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tak terhitung banyaknya berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup ini. Marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, seraya mengingat firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18 yang menyatakan, demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Dalam ibadah keluarga secara daring pada malam hari ini, maka persembahan dapat disampaikan melalui rekening bank yang sudah tertera di layar. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Kita mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 380 bait 1 dan 3. Dibandingkan berkat-Mu yang Kau
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu kami persembahkan sebagian berkat yang kami punya. Tidak sebanding dengan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan dan berkatilah agar di tangan para presbiter dapat dikelola untuk membesarkan kerajaan-Mu. Namun, lebih dari itu, kami juga ingin mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah kami yang sejati. Kuduskanlah dan berkatilah hidup kami, supaya layak Tuhan pakai dan berguna untuk kemuliaan-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari di dalam damai sejahtera Tuhan. Ingatlah perintah Tuhan Yesus supaya kita taat kepada Tuhan dengan tekun di dalam firman-Nya, agar iman kita bertumbuh semakin dewasa, tahan dalam menghadapi masa sulit, serta selalu merasakan damai dan sukacita di dalam Tuhan. Pujian, hai, pergi, dan wartakan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.